Baik, tulisan-tulisan permulaan yang berjudul ujian iman kita. Pada masa ujian ini kita perlu dihiburkan dan digembirakan oleh satu sama lain, dan ataupun kepada kematian. Bukanlah waktunya sekarang buat ditenggelamkan oleh pencobaan dan tawar hati. Kita mesti berlaku gagah di bawah segala kesengsaraan kita dan semata-mata kepada Allah yang bahwa segala cobaan kita itu. Dan biarpun pencobaan itu lebih besar daripada yang telah pernah dahulu, tapi kalau kita semata-mata percaya kepada Allah, dapatlah kita mengalahkan tiap-tiap pencobaan kita dan kita harga daripada emas, maka kita pun semakin kuat dan lebih sedia menghadapi pencobaan yang berikut. Tetapi jikalau kita menyerah dan takut kepada buat ujian itu, dengan jalan demikian kita makin lama makin bertambah lemah, hingga akhirnya kita ditawan oleh setan menurut kehendaknya. Kita mesti mengenakan segala kelengkapan senjata Allah dan sedia tiap-tiap saat akan bertempur dengan kuasa kegelapan itu. Bila pencobaan dan ujian menyerang kita, baiklah kita pergi kepada Allah dan bergumul dengan Dia dalam doa. Dia tidak akan suruhkan kita pergi dengan hampa, melainkan akan diberikannya kepada kita rahmat dan kekuatan, bukan mengalahkan dan mematahkan kuasa benarnya dan tahan terus yang baik. Pada masa itu niscaya Israel akan maju kuat dalam Tuhan dan dalam kuat kuasanya. Allah tunjukkan kepada saya bahwa Dia beri umatnya minum dari piala yang pahit itu untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Minuman itu pahit adanya, dan mereka boleh bikin minuman itu lebih pahit oleh bersungut-sungut, mengeluh, dan bersesal hati. Tapi barang siapa yang menerima minuman itu dengan demikian, mesti meminum semangkok lagi. Oleh sebab yang pertama itu tidak menghabiskan yang dimaksud pada hatinya. Dan bila mangkok yang kedua itu juga tak melaksanakan usaha itu, maka mereka diberikan satu cawan lagi, dan satu lagi sampai berhasil. Dan kalau tidak, mereka akan dibiarkan tinggal kotor hatinya dan najis. Saya lihat tambahan dan doa. Maka cawan itu akan maksudkan itu atas hati orang yang menerimanya. Dengan demikian, maka milik sertaku kebenaran sekarang, yang hidupnya tidak setuju dengan pengakuan mereka. Anggapan mereka tentang peribadatan adalah sama sekali terlalu rendah, bahwa tuntutan kesucian menurut akan diri. Janganlah kita berharap hendak menyenangkan diri kita sendiri, hidup dan berlaku seperti dunia ini, mempunyai bahagian dan kesukaannya, dan bergemar dalam pergaulan orang dunia, serta nanti berkerajaan dengan Tuhan dalam kemuliaan. Kita mesti mengambil bahagian dalam sengsara Kristus di dunia ini, kalau kita nanti hendak dapat bahagian dalam kemuliaannya di akhirat. Kalau kita menuntut kepentingan kita sendiri, dan mencari akal bagaimana memperoleh kesenangan kita, ganti mencari akal buat menyukakan Allah dan memajukan pekerjaannya yang indah dan berkekurangan itu, kita ada memandang enteng terhadap Allah dan pekerjaannya yang kita akui kita cinta itu. Kita hanya mempunyai sedikit waktu lagi untuk bekerja buat Tuhan. Janganlah lagi ada yang terlalu berharga buat dikorbankan untuk keselamatan kawan kambing Yesus yang tercerai-berai dan terpecah belah itu. Mereka yang pada masa ini telah mengadakan perjanjian dengan Allah disertai korban, akan lekas dibawa ke rumah buat limpah. Aduhai, biarlah kita hidup semata-mata bagi Tuhan, tunjukkan waktunya pun terlambat. Yesus ada di dalam Ka'bahnya yang suci itu. Yesus ada di dalam Ka'bahnya yang saya ulang ya, bila Yesus tinggalkan bait suci itu, maka orang yang suci dan benar itu menjadi semakin suci dan benar, karena segala dosa mereka itu telah dihapuskan, dan mereka dimeterai dengan cap Allah yang hidup. Tetapi orang yang berbuat jahat dan yang cemar itu akan berbuat jahat dan cemar lagi, karena tidak ada lagi imam di dalam Ka'bah untuk menerima korban, pengakuan dosa dan
doa mereka buat dipersembahkan di hadapan tahta Bapa. Oleh sebab itu, barang apa yang hendak diperbuat untuk menyelamatkan jiwa dari taufan murka yang akan datang itu mestilah dijalankan sebelum Yesus meninggalkan bilik yang maha suci dalam Ka'bah samawi itu. Oke, naik ke atas sana. Ya, ayat renungan ini yang menarik buat kita semua adalah yang dihitamkan. Jadi pertama yang dihitam dan digema lain. Penggodaan setan sekarang waktunya akan lebih kuat karena waktunya sudah singkat. Di situ ditekankan oleh Nyonya White melalui tulisannya, bukanlah waktunya sekarang buat ditenggelamkan oleh pencobaan dan tawar hati. Kita mesti berlaku gagah di bawah segala kesengsaraan kita dan semata-mata bersandar pada Allah Yakub yang Maha Kuasa itu. Ya, ini luar biasa, kita di tengah ditenggelamkan oleh tawar hati dan pencobaan, tapi kita harus tetap gagah menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh sedikit pun. Ya, memang tulisannya bagus, dipraktekkannya susah. Ya, tergantung individu masing-masing dan tergantung individu masing-masing mendapatkan cobaan dan tawar hatinya. Tapi di sini renungan dikatakan bahwa kita harus tetap berlaku gagah. Ya, biarpun kesengsaraan akibat dari pencobaan dan tawar hati itu menimpa kita, dan kita diminta terus untuk bersandar kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa itu. Lalu yang ditebalkan berikutnya, anak, tetapi jika kita menyerah dan takut kepada penggodaan setan, kita pun akan bertambah lemah dan tiada mendapat upah buat ujian itu. Dan kita pun tidak mempunyai persediaan cukup buat menghadapi ujian yang berikut. Dengan jalan demikian, kita makin lama makin bertambah lemah, hingga akhirnya kita ditawan oleh setan menurut kehendaknya. Ya, kalau di sini diceritakan bahwa kita menyerah dan takut kepada penggodaan setan. Jadi kalau di atas tadi adanya cobaan dan tawar hati, ya, tapi di bawah sini alinianya mengatakan bahwa pencobaan dan tawar hati itu datangnya dari penggodaan setan, ya, sehingga kita diminta tidak boleh menyerah. Ya, sementara saya masih ingat beberapa bulan yang lalu ada ayat yang mengatakan, yang disampaikan oleh Saudara Rain, bahwa pencobaan itu ada dua, ada yang datangnya dari diri kita sendiri, ada yang mampu kita melaluinya. Ya, dan ini kita harus hati-hati, pencobaan yang datang dari kita sendiri, apakah masuk ke dalam golongan ini, ya, kita menyerah dan takut kepada pencobaan setan tersebut, dan kita semakin melemah dan lemah sehingga kita akan tidak mampu menghadapi penggodaan setan yang berikutnya. Ya, atau tawar hati itu, ya, kita harus tetap teguh dan yakin bahwa itu akan bisa dilewati. Ya, nanti biarlah Saudara Ren yang menjelaskan kepada kita. Ya, karena memang ini ada dua jenis pencobaan ini, yang pencobaan dari diri kita sendiri itu kan kalau kemarin yang kita pelajari dari Saudara Ren itu diilustrasikan dengan Lot, ya, di mana Lot itu akhirnya dia mendapatkan ganjarannya lah dalam tanda kutip, bahwa dia hidup menjadi sangat miskin di dalam sebuah gua. Tapi tidak diceritakan lanjutannya kehidupannya Lot itu seperti apa. Ya, apakah dia akan tetap survive di dalam gua yang terpencil itu atau dan seterusnya, tapi dilihatkan di sana ceritanya. Pencobaan dan ujian menyerang kita. Baiklah, kita pergi kepada Allah dan bergumul dengan Dia dalam doa. Dia tidak akan suruhkan kita pergi dengan hampa, melainkan akan diberikannya kepada kita rahmat dan kekuatan buat mengalahkan dan mematahkan kuasa musuh itu. Ini sudah dilakukan oleh setiap individu. Apabila masing-masing individu mendapatkan pencobaan dan ujian, ya, ini memang selalu menjadi debatable antara pencobaan dan ujian, karena ini agak sedikit beda tipis, ya, pencobaan itu seperti apa, ujian itu seperti apa. Karena dua-dua itu kalau dalam praktek hampir sama gitu bentuknya, dan bentuknya selalu bentuk-bentuk yang nggak menyenangkan gitu, pencobaan dan ujian itu, sehingga di sini membuat kita menjadi lemah, tawar hati,
ya. Dan kalau di situ tadi di atas dikatakan semakin kita menjauh, ya nanti ada pencobaan dan ujian yang menimpa kemudian hari, yang kedua kalinya malah kita makin tambah tidak kuat. Di sini disarankan oleh Nyonya White, kita diminta untuk bergumul dengan Tuhan dalam doa kita masing-masing. Ya, Tuhan akan menjanjikan pada kita akan diberi kekuatan untuk melalui pencobaan dan ujian tersebut. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kita sebagai individu, setiap orang pasti memiliki pencobaan dan ujiannya masing-masing. Yaitu yang di atas tadi, kita tetap diminta untuk gagah menghadapi itu semua. Tidak boleh kecil hati, tawar hati. Memang tulisannya bagus ya. Prakteknya itu yang memang nggak sulit. Ya kalau kita bisa mengikuti ini, mudah-mudahan Tuhan bisa berikan kita lebih banyak kekuatan. Itu saja dari saya. Saudara-saudara sekalian, ya, kita ingat kita kemarin sudah belajar tentang contoh dan contoh saingan dari perjalanan rasul-rasul. Ya, kita tahu ternyata setelah kita ikuti apa yang kita pelajari, dahulu kita kira seorang rasul-rasul itu orang-orang yang di atas rata-rata, manusia-manusia yang kita boleh katakan manusia-manusia super. Itu pandangan kita waktu dulu sebelum kita mempelajari lebih mendalam. Tapi beberapa minggu terakhir ini kita belajar, ya, kita ikuti ternyata rasul-rasul ini, di mana rasul-rasul ini adalah sebagai contoh bagi kita yang hidup di akhir zaman, ya, sebagai contoh calon-calon 144.000. Ternyata Tuhan memberikan sebuah contoh dari pribadi-pribadi yang tidak jauh berbeda dengan karakter kita. Kita kira dulu rasul-rasul adalah manusia-manusia yang seperti Abraham, ya, orang-orang yang super sebagaimana Daud, sebagaimana Yusuf, sebagaimana Daniel. Ternyata tidak. Ya, ternyata mereka ini hanya orang-orang yang biasa sama dengan kita. Kenapa kita menyimpulkan rasul-rasul itu sedemikian istimewa? Karena kita terpengaruh pada saat si rasul-rasul sudah mendapatkan roh suci hujan awal. Ya, di mana seperti Petrus sama sekali tidak ada rasa takut, bahkan dia menawarkan diri untuk disalib terbalik ke bawah. Ya, jadi seperti Paulus pada saat di penjara, dia bukannya mundur, bukannya dia menangis, tapi dia semakin berani. Ya, rasul-rasul semua satu persatu tidak ada yang kita lihat semuanya mengecilkan semangatnya. Dan itu yang membuat kita kira mereka ini manusia-manusia super. Tapi setelah kita kemarin mempelajari lebih mendalam tentang rasul-rasul ini, kita melihat ternyata rasul-rasul ini dalam kehidupannya terbagi dalam dua periode. Ya, periode yang pertama, yaitu tiga periode. Ya, kita bagi dalam 3 periode yang kemarin kita udah pakai bagan. Periode sebelum dipanggil Yesus, periode selama dipanggil Yesus sampai dia masuk saat daripada Yesus ditangkap, yaitu pendidikan 3,5 tahun, dan dia masuk dalam periode yang berikutnya adalah periode pendidikan 40 hari, dan periode yang paling terakhir adalah periode setelah mendapatkan roh suci hujan akhir. Yang tadi barusan kita bahas adalah periode setelah dia mendapatkan roh suci hujan akhir. Nah, kita lihat dia menjadi pribadi-pribadi yang manusia super itu setelah dia melewati pendidikan 40 hari. Pada saat dia sudah mendapatkan roh suci hujan akhir. Ya, nah, kalau memang demikian, barulah kita paham bahwa sebenarnya kita tidak perlu kecil hati. Ya, di mana kita ini sekarang bukan di periode yang pada saat rasul-rasul mendapatkan roh suci hujan akhir. Kita sekarang dicontoh saingankan oleh ceritanya Nyonya White ini dari pribadi pada saat rasul-rasul itu masih di dalam pendidikan 3,5 tahun. Dan mau memasuki pendidikan 40 hari. Ya, di mana di dalam pendidikan 3,5 tahun, artinya dia masih seperti manusia yang biasa, yang satu sama lain masih berebutan kedudukan, satu sama lain menginginkan mempunyai posisi-posisi penting, seperti Yakobus dan Yohanes meminta dia duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya Yesus. Ya, ternyata pada dasarnya semua karakternya mirip-mirip dengan Yudas.
tidak berbeda dengan Yudas. Kita selama ini mengira Yudas luar biasa jeleknya, tapi ternyata rasul-rasul ini tidak berbeda jauh daripada seorang Yudas. Yang membedakan hanya Yudas menjual Yesus, yang lainnya tidak. Tapi keinginan untuk menonjolkan diri, keinginan untuk lebih meninggikan diri, ternyata semuanya memiliki hal yang sama. Ya, nah, jadi di dalam pendidikan mereka itu 3,5 tahun, kita baru ingat bahwa, baru kita diberitahu bahwa ada periode pendidikan lanjutan yang harus mereka tempuh sebelum mereka ditugaskan membawa pekerjaan dengan Roh Suci hujan awal. Nah, disinilah yang kita harus pahami. Nah, sekarang dari tulisan renungan pendahuluan ini, kita ditunjukkan bahwa kita akan memasuki pendidikan 40 hari. Kita sudah selesai di dalam pendidikan 3,5 tahun kita. Ya, di mana hasil dari pendidikan 3,5 tahun ternyata kita tidak berhasil menjadi manusia-manusia yang baru. Ya, untuk menjadi manusia yang baru, kita harus masuk di dalam sekolah pendidikan 40 hari yang kita sudah kemarin bahas. Ya, nah, di dalam renungan yang barusan Saudara Victor bacakan, ini yang harus kita renungkan. Ya, dan kata-kata yang disampaikan oleh Nyonya White ini walaupun sudah ditulis dari tahun 1800-an, ya, tapi baru sepenuhnya baru kita bisa pahami bahwa ini kata-kata bukan berlaku bagi orang-orang Advent di zaman itu. Ya, kata-kata ini baru berlaku di zaman kita sekarang. Ya, nah, di sini kita lihat yang pertama tadi Victor udah tunjukkan, bukanlah waktunya sekarang buat ditenggelamkan oleh pencobaan dan tawar hati. Kita mesti berlaku gagah di bawah segala kesengsaraan kita dan semata-mata bersandar kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa itu. Kenapa? Karena setan tahu kalau dia kalah sekarang, dia kalah selama-lamanya. Jadi artinya apa? Dari petunjuk Nyonya White ini, kita diberikan pengetahuan bahwa sisa waktu yang 4 tahun ini, yang tadi Pak John Terinate sudah sampaikan bahwa sisa waktu kita ini hanya tinggal 4 tahun. Ya, ternyata bukan peristiwa bukan suatu periode yang ringan-ringan, bukan suatu periode sebagaimana kita sudah lalui 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun kita lalui sampai hari ini, kita melihat belum tergenapi kata-kata yang menakutkan seperti ini. Ya, ancaman-ancaman, godaan-godaan setan yang akan dengan usaha yang lebih kuat lagi itu belum begitu kita lihat di dalam perjalanan hidup kita. Nah, kita nggak tahu di dalam sisa 4 tahun ini ada apa. Nah, diingatkan kepada kita dari tulisan ini bahwa di dalam sisa 4 tahun ini kita harus siap menghadapi adanya cobaan dan tawar hati. Ya, nah, jadi karena diingatkan ada cobaan dan tawar hati dan ada ujian-ujian juga yang tadi juga dibacakan oleh Victor. Victor juga menambahkan, jangan kita ciptakan pencobaan-pencobaan akibat dari buatan kita sendiri. Jadi ini cobaan-cobaan yang setan mau datangkan bukan karena perbuatan kita. Ya, ini memang cobaan yang setan kirimkan kepada kita. Dan nanti ada ujian-ujian juga yang Tuhan biarkan untuk terjadi di dalam diri kita. Ya, tapi ini semua cobaan dan ujian ini bukan akibat daripada kita yang membawa ke diri ke dalam pencobaan. Ya, jadi ini adalah sebuah godaan, cobaan, dan ujian yang akan dibuat oleh setan dalam rangka setan berusaha supaya kemunculan 144.000 itu bisa dihalangi. Ya. Nah, oleh karena itu betapa mengerikannya cobaan dan ujian ini, kita diingatkan untuk siap-siap. Nah, karena untuk siap-siap tersebut kita teringat dengan apa yang tadi Saudara Victor sampaikan. Kita juga hati-hati karena kita sendiri di masa lalu banyak sekali di dalam pendidikan 3,5 tahun kita banyak yang ceroboh, kita masih melakukan hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Ya, kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang akibatnya harus kita rasakan sekarang. Sama seperti Lot contohnya tadi. Lot sendiri yang membawa diri ke dalam kota Sodom dan Gomora yang harusnya tidak perlu dia masuk ke kota Sodom dan Gomora, tapi Lot yang membawa dirinya sendiri ke sana. Dan pada akhirnya Lot harus tanggung sendiri akibat daripada perbuatannya sendiri membawa diri ke dalam pencobaan.
Sama seperti Samson juga membawa diri dalam pencobaan oleh bergaul dengan bangsa kafir. Sama juga seperti Daud, ya. Daud membunuh suami orang, itu dia harus siap juga menanggung. Nah, kita juga bagaimana orang-orang yang punya dosa-dosa pribadi, kita pun juga punya dosa-dosa pribadi. Jadi artinya di dalam sisa 4 tahun ini, kita harus siap mental untuk harus menghadapi segala macam godaan dari setan maupun ujian-ujian yang Tuhan izinkan, dan juga akibat-akibat dari perbuatan kita sendiri di masa lalu. Ya, ingat jangan tawar hati. Ya, kalau tawar hati artinya setan berhasil. Ya, tawar hati dari cobaannya setan maupun tawar hati dari akibat dari perbuatan kita sendiri di masa lalu, itu semua adalah potensi-potensi membuat kita tawar hati. Dan satu-satunya jalan supaya kita bisa menang terhadap segala hal yang sulit tadi, dikatakan di sini harus bersandar kepada Allah Yakub. Ya, itu yang inti daripada tulisan ini. Dan dikatakan tadi kita kalau baca di bawahnya tuh ujian itu ujian 1 kali, ujian 2 kali, ujian 3 kali sampai matang. Ya, kalau kita menghadapi ujian-ujian itu jangan kita merasa rugi, merasa kita walaupun di dalam penderitaan kita jangan merasa kita sedih. Itu harus kita sadari bahwa ini adalah sebuah bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai. Kalau orang kita lihat di seberang sana, di grup seberang sana kok tidak pernah ada ujian, tidak ada kesusahan, gembira terus-terusan, kita jangan iri. Kita harus melihat bahwa artinya mereka ini tidak ada suatu cobaan yang datang kepada dia. Kata-katanya Nyonya White ini tidak berlaku kepada dia. Tidak ada ujian juga kepada dia. Kalau mereka tidak pernah ada cobaan, tidak ada ujian, selain daripada percobaan yang akibat perbuatan dia di masa lalu, ya, artinya perlu dicurigai. Jangan-jangan mereka ini bukan orang-orang yang mau Tuhan pakai. Karena di dalam kata-kata ini sudah kita baca, ujian itu harus ada, karena ujian itu kalau 1 kali Tuhan belum bisa mendapatkan hasil yang memadai, Tuhan berikan lagi ujian yang kedua. Ujian yang boleh ke bawah, Ana? Ya, boleh yang ke bawah. Nah, kita lihat di sini, ya. Oke, bawa lagi, Ana. Oke, nah itu dia. Bila mangkok yang pertama tidak menghabiskan, oleh sebab yang pertama itu tidak menghabiskan yang dimaksud pada hatinya, jadi Tuhan belum mendapatkan apa yang diharapkan dari diri kita, maka Tuhan membiarkan lagi ada mangkok ujian yang kedua. Kalau yang kedua juga belum memuaskan hasilnya, ya, kedua juga tak melaksanakan usahanya, maka mereka diberi 1 cawan lagi, itu 3, dan 1 lagi sampai berhasil, dan kalau tidak mereka akan dibiarkan tinggal kotor hatinya dan najis. Jadi artinya kalau Tuhan mau pakai dia, ya, kalau mau pakai kita, maka Tuhan akan melakukan ujian. Saya nggak bisa jawab ujian yang kayak apa. Ya, ini kita harus siap 4 tahun di depan. Jadi ingat kepada kita semuanya, ya, hari-hari di depan ini bukan sebuah hari-hari yang ringan. Ya, kita sudah lewatin 3,5 tahun, jangan kita kira Tuhan akan membiarkan keadaan tetap seperti ini. Kalau Tuhan mau pakai kita, ya, bukan berarti kita malah dilindungi tidak mendapatkan penderitaan, malah dibiarkan untuk kita menerima mangkok. Ya, mangkok yang pertama, mangkok yang kedua, kalau yang kedua juga belum berhasil, mangkok yang ketiga, dan mangkok yang keempat. Dan kalau sampai mangkok yang Tuhan sudah lakukan segala macam tidak juga membuat orang ini bisa dipakai, akhirnya dibiarkan sama Tuhan. Ya, betapa sedihnya, ya. Tapi kalau lihat dari sini, melihat bisa jadi masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang dikasih mangkok pertama sudah bisa berhasil, Tuhan langsung pakai. Ada yang dikasih mangkok cuma sampai 2, ada juga sampai mangkok ketiga. Ada juga yang sampai mangkok yang keberapa pun tidak berhasil juga. Akhirnya Tuhan biarkan. Ya, jadi ingat, ya, oleh kesabaran dan ketabahan dan doa maka cawan itu akan mendatangkan hasil yang dimaksudkan atas hati orang yang menerimanya. Boleh digeser lagi, Ana.
Dengan demikian maka Allah pun dihormati dan dimuliakan. Bukanlah oleh perkara gampang menjadi orang Kristen dan menjadi milik diperkenankan Allah. Tuhan telah menunjukkan kepada saya orang-orang yang mengaku kebenaran sekarang yang hidupnya tidak sesuai dengan pengakuan mereka. Anggapan mereka tentang peribadatan adalah sama sekali terlalu rendah dan jauh di bawah tuntutan kesucian menurut Alkitab. Ada yang suka lagi percakapan yang sia-sia, yang tak sopan. Ada yang suka mengemukakan diri. Janganlah kita mengharap hendak menyenangkan diri kita sendiri. Hidup dan berlaku seperti dunia ini mempunyai bahagian dalam kesukaannya dan kegemaran dalam pergumulan orang dunia, serta nanti berkerajaan dengan Tuhan dalam kemuliaan. Ya, nah itu lihat saudara. Jadi ingat ya, pesan yang terpenting dari apa yang kita baca dari renungan doa ini, bahwa sisa waktu 4 tahun ini jangan kita sangka akan senyaman atau seaman sebagaimana kita 3,5 tahun. Ya. Kita pikir ke 3,5 tahun kita udah jalani dengan banyak kesusahan dan rintangan. Itu belum apa-apa dengan apa yang kita akan hadapi di depan. Karena Nyonya White sudah katakan akan ada mangkok yang pertama, mangkok kedua, mangkok ketiga, keempat, ya, sampai kita dianggap layak. Jadi kalau sampai di dalam perjalanan kita, seperti tadi kita lihat seberang sana, di grup sebelah sana kok nggak pernah ada kesusahan, nggak pernah ada tantangan, betapa nyaman-nyamannya orang itu. Jangan kita malah mengira mereka yang punya kebenaran. Itu menunjukkan bahwa mereka nggak punya kebenaran dan Tuhan tidak menganggap dia layak untuk diuji. Kalau kita diuji, maka kita berjuanglah untuk bertahan supaya mangkok kita cukup mangkok yang pertama, kalau bisa mangkok kedua, kalau bisa pun juga sampai mangkok ketiga saja, tidak perlu ada mangkok yang berikut-berikutnya. Ya, kita bertahan. Kalau kita kalah, dan kita tidak pernah bangun, ya Tuhan tidak mau melakukan sebuah mukjizat. Ya, kira-kira mungkin itu yang harus kita ingat di dalam renungan doa ini. Jadi intinya ingat, sisa 4 tahun bukan sesuatu yang nyaman-nyaman. Peristiwa yang 3,5 tahun kita lalui tidak menjadi suatu gambaran tentang sisa waktu di depan. Sisa waktu di depan masih benar-benar sesuatu yang unpredictable, ya, sesuatu yang tidak bisa kita duga. Tapi yang kita tahu dari petunjuk Nyonya White sudah diingatkan kepada kita bahwa kita harus siap. Ada mangkok pertama, mangkok kedua, mangkok ketiga, dan mangkok-mangkok yang lain. Dan kita selalu sadar kita harus selalu mengikut sertakan Tuhan. Katanya tadi di yang atas, Ana, Tuhan menjanji, boleh ke atas lagi, Ana. Tuhan udah berjanji kalau kita berdoa, walaupun mungkin bagi kita sekarang tidak seperti Daniel, tidak seperti Samuel kalau berdoa, tidak seperti Abraham berdoa. Walaupun Tuhan tidak memberikan jawaban secara langsung, tapi kita yakinlah bahwa Tuhan akan menjawab di saat-saat yang paling tepat. Di dalam renungan doa Victor Houteff, ada yang Victor Houteff tampilkan kepada kita, kita banyak mengira Tuhan menjawab di tempat yang kita harapkan. Padahal Tuhan lebih tahu tepatnya kapan jawaban terhadap doa-doa kita. Ya, boleh ke atas lagi, Ana. Nah, ini dia ya. Kita harus bergumul dengan dia dalam doa. Ia tidak akan suruhkan kita pergi dengan hampa, melainkan akan diberinya kepada kita rahmat dan kekuatan buat mengalahkan dan mematahkan kuasa musuh itu. Hanya saja, ya, kita harus ingat, Tuhan tidak akan menjawab langsung doa kita seperti yang kita harapkan. Kita ngira apa yang kita minta A, Tuhan jawab dia jawab dengan B. Dan Tuhan lebih tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa kita itu kapan. Ya, kita sering tidak menyadari bahwa Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan kita. Kita sering banyakan lebih bersungut-sungut daripada kita bersyukur. Jujur, kita lebih banyak bersungut daripada kita bersyukur. Padahal kalau kita evaluasi lagi perjalanan hidup kita, sebenarnya Tuhan itu hadir. Hanya Tuhan hadirnya tidak sebagaimana yang kita minta. Karena kita minta dari sisi mementingkan diri. Tuhan tidak mau memenuhi segala sesuatu yang mengangkat dosa kita lebih dalam lagi. Kalau Tuhan penuhi sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, sesuai apa yang kita minta, itu sama saja Tuhan membiarkan kita terus saja mencintai diri sendiri. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Memang seperti yang Victor katakan, mudah diucapkan, tetapi mau tidak mau memang harus kita pahami demikian.
Kira-kira mungkin itu renungan pendahuluan kita. Ada yang mau komentar? Silahkan. Ya, ingat ya, sisa 4 tahun ini siap-siap akan ada hal-hal yang mengerikan di depan kita. Jadi jangan kita menciptakan langkah yang bodoh bagi diri kita sendiri. Ya, saya jujur salah satu orang yang sudah membuat langkah yang bodoh, yaitu saya membuat utang pembelian rumah. Dan saya sekarang sebagaimana yang Nyonya White katakan, saya sudah terjerat di dalam tanggung jawab untuk membayar hutang sampai masa saya pensiun. Nah, itu salah satu kebodohan yang saya buat sendiri. Dan ini adalah saya membawa diri dalam pencobaan. Itu salah satu contoh saya membawa diri dalam pencobaan. Jadi saya terjerat hutang nih, tidak bisa lari. Itu sebagai satu contoh. Artinya di depan ini kita ingat, jangan ciptakan lagi kebodohan-kebodohan yang sebagaimana kita di masa lalu sudah berbuat kebodohan. Ya, sisa waktu 4 tahun ini kita harus hati-hati. Ya, tadi udah dibilang godaan dan ujian itu berat. Jadi jangan tambah-tambah lagi godaan dan ujian itu. Oke? Kira-kira ada yang mau komentar? Pertanyaan. Boleh lanjut ke yang kedua. Nah, pertanyaan ada? Komentar Om. Bisa, Bat. Oh, ya. Sorry, di jalan. Habis dari pemakaman di Depok. Iya, oke. Terima kasih Bung Rofi. Ya. Gimana, ada komentar Bung Rofi? Itu kesalahan seperti piutang. Wah, belum kelar yang dulu-dulu. Nah, sama Bung Rofi. Kira-kira semua masing-masing punya cerita sendiri-sendiri lah. Ya, mungkin tidak layak untuk kita bagi-bagi kepada teman-teman. Karena itu kebodohan kita. Kalau itu, coba bagaimana, kalau dapat jodoh, cari jodoh. Nah, kalau kita bicara cari jodoh. Aku jomblo kan. Oke. Terima kasih, Bung Rofi membuka pikiran kita untuk mencoba menganalisa jawaban. Iya. Saudara Rofi sudah pernah baca buku peristiwa-peristiwa akhir zaman dari tulisan Nyonya White? Yang dulu ya, yang coklat. Ada buku kecil saya nggak bawa bukunya ini. Ya, di sana itu ada petunjuk sisa waktu yang terakhir ini, katanya sebaiknya jangan punya anak. Sebaiknya kalau boleh ya jangan menikah, katanya. Iya. Terus juga ada lagi kata-kata dari tulisan di dalam buku itu juga. Dibilang katanya jangan mengirimkan anaknya untuk perguruan tinggi, ya. Oke. Jangan mempunyai anak, katanya, ya. Nah, jadi itu walaupun ditulis di tahun 18, pernah kita bahas di sini, di tahun 18-an Nyonya White tulis, tapi kata-kata itu benar-benar tidak dipahami oleh Ellen G. White sendiri di masa itu. Terbukti Ellen G. White sendiri punya anak di tahun 18-an itu. Setelah nulis buku itu, artinya Nyonya White sendiri tidak melaksanakan perintah itu. Nah, itu bukan berarti perintah Nyonya White itu salah. Tapi perintah Nyonya White itu penempatannya bukan di masa penulisan buku itu. Penempatannya adalah di periode kita sekarang ini. Ya, di mana kita sudah belajar, kita masuk di dalam pendidikan 40 hari. Ya, dalam 40 hari bukan dalam artian 40 hari yang sebenarnya ya. Ini adalah lambang. Ya. Jadi artinya kita harus sadari bahwa kita di dalam periode 40 hari ini sesuai Nyonya White itu sudah tidak tepat kalau kita masih mencari-cari untuk ya menciptakan suatu permasalahan baru. Menikah itu bisa jadi menjadi suatu bencana baru, bisa juga menjadi sesuatu yang meringankan. Tapi nasihat Nyonya White kita harus hargai. Itu putusan ada di Bung Rofi sendiri. Tapi kita harus ingat kalau Nyonya White menyampaikan itu otomatis Nyonya White sudah disampaikan oleh Tuhan. Jadi pada saat sekarang ini tidak waktunya lagi untuk mencari pasangan dan juga tidak lagi waktunya mempunyai anak, dan juga yang punya anak sudah masuk usia perguruan tinggi juga sudah tidak layak waktunya untuk dimasukkan perguruan tinggi. Itu Nyonya White yang katakan. Implementasinya kembali kepada masing-masing kita. Kalau saya hanya membacakan saja,
Ya, saya tidak mau menghakimi seseorang, itu tanggung jawabnya kita masing-masing. Khususnya kita yang sudah masuk di dalam pendidikan 40 hari, tidak lagi waktunya kita tawar-tawar. Kita di masa 3,5 tahun sering kita tawar-tawar petunjuk-petunjuknya Nyawet. Tetapi di dalam pendidikan 40 hari, kita benar-benar harus menjadi manusia yang baru, bukan manusia yang lama. Ya, kira-kira seperti itu Bung Rofi. Terima kasih. Bung Rofi. Terima kasih, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, itulah ya. Memang saudara-saudara sambil Ana mempersiapkan untuk yang kedua, itulah sulitnya kita melaksanakan perintah Tuhan. Ya, khususnya di dalam pelajaran pendidikan 40 hari, kita harus ingat kita sudah tidak dibolehkan menggunakan pikiran-pikiran kita sendiri. Wah, itu geser warnanya berubah ya Ana ya? Posisinya ya Ana? Harusnya gimana Kak Enco? Naik ya? Agak naik dikit itu. Ini yang kuning ya? Jadi tulisan Gimana? itu dalam kotaknya. Oh. Nah, walaupunnya itu dalam kotak. Aku karena pakai formatnya 2003 ya. Oke, ya. Oke, nah. Cukup nah, nggak apa-apa nah. Ya, saudara-saudara sekalian, kita ingat ya, memang kita kebanyakan di dalam periode di masa lalu, kita sering membiasakan diri menggunakan pikiran-pikiran kita sendiri di dalam menganalisa sesuatu petunjuk Nyonya White. Itu ada bagian yang saya juga santumkan di dalam pelajaran ini. Ya, di dalam pembelajaran tentang manusia baru terus ada juga bagian yang saya masukkan. Kita sering menggunakan pikiran-pikiran kita sendiri. Apakah pikiran-pikiran kita sendiri itu dibolehkan? Ya, di dalam tulisan yang lain kita sering ditunjukkan kepada kita. Mungkin tidak ada kesempatan saat ini untuk saya tampilkan. Kita disuruh demikianlah yang tertulis. Ya, berkali-kali Nyonya White sampaikan demikianlah yang tertulis. Salah satu contohnya adalah dari pribadinya Yesus sendiri pada saat Yesus dicobai. Yesus memberikan contoh. Demikianlah tertulis. Padahal Yesus itu demikianlah tertulis itu kan dari firman-Nya dia sendiri. Ya udah, dia nggak usah lagi ngomong demikian yang tertulis. Tapi Yesus memberikan teladan. Maka dari teladan itu, khususnya di dalam pelajaran 40 hari ini, berhentilah kita untuk mempraktekkan bagaimana selama kita 3,5 tahun. Kalau kita lihat di Facebook, kita sering melihat teman-teman kita itu ya walaupun sudah pegang tongkat gembala, masih saja membiasakan diri dengan pikirannya sendiri. Tulisan Nyonya White kadang-kadang malah nggak ditampilkan, pikirannya sendiri saja yang ditampilkan. Dia pikir itu diperbolehkan, padahal lupa dia bahwa kita sudah masuk di dalam pendidikan 40 hari. Mungkin dia belum, ya nggak apa-apa kalau dia, tapi bagi kita yang sudah belajar masuk beranjak di kelas 40 hari, semua kebiasaan-kebiasaan kita di pendidikan 3,5 tahun harus sudah ditinggalkan. Ya, kita harus benar-benar masuk pendidikan yang berbeda jauh dari pendidikan yang sebelumnya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Pelajaran kali ini adalah benar-benar kita lagi fokus tentang bagaimana menjadi manusia baru itu. Ya, bagaimana menjadi manusia baru meninggalkan manusia yang lama. Ya, kita tahu manusia lama kita adalah manusia kita yang seperti bagaimana rasul-rasul dulu manusia lama. Dan ketika dia menjadi manusia yang baru, barunya itu benar-benar baru sehingga diri Petrus yang lalu itu sudah nggak ketemu lagi. Petrus yang sombong, Petrus yang meninggikan diri, ya, Petrus yang angkuh dibilang sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku. Oh tidak Tuhan. Jadi keangkuhannya Petrus sudah tidak kita temukan setelah dia menjadi manusia baru setelah pendidikan 40 hari. Dan itu yang sedang kita kejar. Ya. Nah, mari sekarang kita coba telusuri tentang manusia baru ini. Ya. Pertama, kita coba bahas dari asal mula pelanggaran. Ya. Oke. Apa yang kita perlu renungkan di sini? Ya. Yang perlu kita renungkan adalah sebuah pertanyaan ini. Ya. Saudara-saudara pikirkanlah pertanyaan ini. Pertanyaan ini harus ada di dalam saudara punya pikiran, benak saudara. Ya, mari kita baca sama-sama.
Walaupun kita telah membaca sedemikian mengerikannya ancaman dan amaran dari Ellen G. White dan Victor Houteff akan murkanya Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran kita yang tidak ada maaf dan tertunda-tunda, namun mengapa kita sekarang ini cenderung masih tenang-tenang saja? Ya, ini pertanyaan yang harus kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Ini memang kata pertanyaan ini saya yang buat sendiri. Tapi saudara nanti bisa baca, ada penjelasan dari Victor Houteff, Nyonya White. Ya, kita buat pertanyaan dulu. Namun mengapa kita sekarang ini cenderung tenang-tenang saja? Saya mau tanya sama saudara-saudara. Adakah saudara setelah mendengar amaran-amaran Nyonya White, ya, ancaman-ancaman dari Nyonya White dan Victor Houteff kepada kita di dalam sisa waktu perjalanan kelepasan 144.000, adakah saudara langsung secara drastis melakukan perubahan-perubahan? Kalau saya jujur, saya masih begini-begini aja nih. Saya sedih, saya sendiri sudah sadar bahwa itu mengancam, menakutkan, dan tidak ada jalan keluar untuk saya tidak laksanakan perintahnya Nyonya White atau Victor Houteff itu. Tapi kok saya melihat diri saya ini, saya masih penuh lebih takut sama perintah-perintah atasan saya di kantor. Saya tidak begitu khawatir terhadap apa yang diancam sama Nyonya White atau Victor Houteff. Saya lebih khawatir kalau bos saya udah nelpon, itu istri saya udah lihat itu kalau saya dapat telepon, wah panik itu saya. Ya. Nah, kita terus ya. Mengapa kita sekarang ini cenderung masih tenang-tenang saja? Belum beranjak sadar akan bahayanya dosa. Kita belum beranjak, kita udah tahu dosa-dosa itu seperti apa sih, parahnya yang Nyonya White, Victor Houteff sudah sampaikan kepada kita. Tapi kita belum juga beranjak sadar. Masih saja terlibat dalam kebiasaan-kebiasaan dan perilaku yang tidak benar dalam banyak praktek beragama. Kita masih lakukan hal-hal yang 3,5 tahun yang lalu kita pendidikan masih juga kita lakukan juga. Padahal kita udah belajar bahwa kita sudah masuk di dalam kelas 40 hari. Ingat, masuk di dalam kelas 40 hari bedanya apa? Ada yang masih ingat? Bedanya adalah apa? Sekam sudah keluar. Satu. Terus yang kedua, kita sudah beranjak menggantikan pengertian-pengertian lama kita. Ya, pikiran-pikiran kita ganti dengan pikiran-pikiran Tuhan. Yaitu apa? Yang dahulu kita kira pekerjaan akan diselesaikan lewat organisasi, kita sudah beranjak lebih maju, tidak lagi mempercayai kebenaran itu harus datang dari organisasi. Kita tidak lagi bergantung kepada manusia, sebagaimana di masa lalu mengira bahwa harus ada seorang Victor Houteff, harus ada seorang ketua sidang, ketua general conference. Sekarang tidak lagi kita bergantung kepada pemimpin-pemimpin manusia. Dan itu bukti bahwa kita sudah masuk di dalam kelas 40 hari. Ada orang-orang yang belum sampai hari ini belum masuk di dalam kelas 40 hari. Mereka masih berputar-putar di sekolah 3,5 tahunnya. Ya. Dan kita sudah masuk di dalam kelas 40 hari. Tapi kenapa? Kok kita masih begini-begini aja? Harusnya sudah berbeda dong. Harusnya kita sudah seperti rasul-rasul dong. Sudah mulai berubah gitu. Ya, nah ini kita coba pelajari ya. Masih saja terlibat dalam kebiasaan dan perilaku yang tidak benar tersebut dalam banyak praktek beragama. Mengapa kekhawatiran dan ketakutan kita sedemikian kecil, serta cenderung sama dengan kekhawatiran-kekhawatiran orang-orang di dunia? Kita cenderung sama kayak orang dunia, kalau gaji kecil atau pendapatan kurang, kita takut seperti orang dunia. Terus kalau ada gempa bumi, kita juga punya takut yang sama. Ya, kalau ada ancaman ada kejahatan, kita juga punya ketakutan. Sama, nggak beda sama orang dunia. Ya, kalau gitu apa istimewanya kita gitu loh. Ya, oke. Itu pertanyaan yang harus kita renungkan. Sekarang kita coba lihat jawabannya datang dari mana sih? Kekhawatiran kita tuh kok, ketenangan kita tuh datang dari mana? Nah, itu Ana geserin kuningnya itu. Ya. Nah, kita lihat, kita mulai mencari jawabannya dari mulanya dosa. Ya, ini adalah mulanya dosa. Sebenarnya Lucifer bisa saja berkenan kepada Allah. Jadi mulainya itu dari Lucifer. Kita semua udah tahu. Tapi kita coba telusuri dari apa yang disampaikan oleh Nyonya White. Ya, dikasihi dan dihormati oleh seluruh malaikat sorga dan menjalankan kuasanya yang mulia untuk memberkati yang lain-lain serta memuliakan penciptanya. Tetapi kata Nabi itu, engkau sombong karena kecantikanmu. Ya, hikmatmu
kamu musnahkan demi kesemarakmu. Sedikit demi sedikit Lucifer memanjakan suatu keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Ya, Ana boleh dihitamkan meninggikan diri sendiri. Karena hatinya menempatkan diri sama dengan Allah. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ya, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya, ya, kita bicara, kita punya ketenangan tadi, kekhawatiran kita yang betapa rendahnya itu, kenapa? Ya, kita mendapatkan jawaban yang pertama, yaitu karena ada apa? Karena adanya permulaan dosa, ya, yang dimulai dari si Lucifer. Apa hubungannya Lucifer sama kita? Ah, ya, itu pertanyaannya. Lucifer punya keinginan untuk meninggikan diri. Lalu apa hubungannya sama diri kita? Kok Enco mencampurkan ini sebagai satu jawaban? Masih belum ada jawabannya. Kita terus kepada kutipan yang berikutnya, anak. Ya, ini kemenangan akhir ya. Nah, sekarang kita masuk kemenangan akhir bab 30, permusuhan antara manusia dan setan. Kita cari tahu nih, apa hubungannya masalah Lucifer kok sama kita? Apa hubungannya sih? Nah, kita lihat di sini. Disinilah jawabannya. Allah mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Dan permusuhan ini bukanlah datang dengan sendirinya. Coba lihat. Ya, jadi yang menciptakan permusuhan itu Tuhan. Ya, dikatakan permusuhan itu bukan datang dengan sendirinya. Jadi artinya sebelum ada permusuhan adanya apa? Ada yang bisa jawab? Adanya perdamaian. Lah, jadi pertanyaan ini, adanya perdamaian. Perdamaian siapa dengan siapa? Ya, yang Tuhan tidak berkenan ini ada perdamaian. Perdamaian antara, mari kita baca lebih lanjut. Pada waktu manusia melanggar hukum ilahi, maka sifat alamiahnya menjadi jahat. Jadi sifat alamiahnya manusia ini berubah setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Sifat alamiahnya menjadi jahat dan ia menjadi selaras, tidak beda dengan setan. Nah, jadi itulah jawabannya kenapa kok kita bicara tentang kita tenang-tenang saja, tidak mempunyai khawatir-khawatir walaupun ancaman-ancamannya nyawet dan Victor Uta sudah kita baca, kok kita tenang-tenang saja. Ternyata apa yang kaitannya dengan pengaruhnya Lucifer tadi, itu telah menjadi bagian dari karakter kita. Pribadinya Lucifer yang mau meninggikan diri itu ternyata sekarang menjadi karakternya kita. Sedih sekali ya. Ternyata kita ini adalah duplikasi daripada si Lucifer. Mari kita baca lebih lanjut. Maka sifat alamiahnya menjadi jahat dan ia menjadi selaras. Tidak berbeda dengan setan. Secara alamiah tidak ada lagi pertentangan antara manusia yang berdosa dengan yang memulai dosa itu. Jadi artinya terjadi apa? Damai. Nah, kedamaian ini, nah itu dia, kita baca terus. Kedua-duanya menjadi jahat oleh kemurtatan. Kedamaian ini, inilah yang dirusak sama Tuhan. Tuhan ciptakan permusuhan, ya, supaya apa? Jangan terus si manusia ini damai. Kenapa sih kalau dibiarkan damai? Kenapa? Kita baca terus. Orang yang murtad tidak pernah merasa senang, kecuali ia mendapat simpatik dan dukungan oleh mengajak orang lain mengikuti teladannya. Nah ini ya, tuh kita harus garis bawahi itu. Kalau orang murtad itu senangnya gimana? Senangnya dia mengajak orang lain, jadi dia nggak mau murtad sendirian. Jadi kalau saudara pernah lihat nggak teman-teman sekolah saudara yang laki khususnya, kalau ada saudara ada yang punya teman khususnya yang laki, lihat pada saat mereka mulai belajar merokok, biasanya kalau kita ada di dekat-dekatnya dia, adakah dia akan mengasingkan diri, memisahkan diri? Tidak. Dia akan mengajak teman-temannya mencari simpatik dan dia mencari dukungan, mengajak orang lain untuk ikut teladannya dia merokok. Kalau dia bolos, dia ngajak orang lain bolos. Ya, itu ciri khas dari orang yang berbuat salah. Orang yang berbuat salah itu selalu ngajak orang lain ikut berbuat salah supaya dia punya temennya kalau dia disalahkan atau dia dihukum. Ya.
Kira-kira itu contoh yang sederhana dan itu harus kita garis bawahi. Itu Nyonya White yang ngomong ya. Saya ulangi. Orang yang murtad tidak pernah merasa senang kecuali ia mendapat simpati dan dukungan oleh mengajak orang lain mengikuti teladannya. Ya, tuh ya. Jadi ingat, hati-hati. Itulah sebabnya di dalam pelajaran-pelajaran yang kita yang lalu diingatkan Nyonya White untuk jangan bergaul. Alasannya apa? Karena melalui pergaulan, karena kita bergaulnya dengan orang-orang yang pelanggar hukum, kecenderungan orang pelanggar hukum itu adalah mengajak orang lain untuk mengikuti teladannya dia. Jadi otomatis kita akan terbawa dalam tingkah laku dan tabiat-tabiatnya mereka. Ya, ingat pelajaran tentang renungan pergaulan. Nanti bisa saudara baca kembali apa yang kita udah bahas soal pergaulan. Untuk ini, malaikat yang sudah jatuh dan orang-orang jahat bersatu dalam persengkokolan nekat. Tuh ya, jadi udah bersatu. Seandainya Allah tidak campur tangan, seandainya Tuhan tidak menciptakan permusuhan, setan dan manusia akan bersekutu melawan surga dan gantinya bermusuhan dengan setan. Gantinya mereka harusnya bermusuhan dengan setan. Segenap umat manusia akan bersatu menentang Allah. Coba lihat tuh. Ya, jadi mereka kalau dibiarkan, mereka berdamai dan bersatu bersama dengan setan menyerang Allah. Jadi di dalam hal ini, walaupun kita sering ya mengira bahwa Tuhan itu cinta damai, tapi dalam hal ini Tuhan tidak senang ada kedamaian. Ya, Tuhan menciptakan permusuhan. Jadi jangan kita kira selalu Tuhan hanya datangkan kedamaian. Kita waktu dulu masih di Pantekosta atau Protestan mengira Tuhan itu adalah damai, Tuhan itu suka dengan kedamaian. Ya, tidak suka ada pertempuran, tidak suka ada pertentangan. Tapi dalam hal yang kita baca ini, ternyata semua pengertian kita itu harus kita rubah. Ya, dalam hal yang kita bicarakan di sini, Tuhan menciptakan permusuhan. Dan kita memang harus bermusuhan terus dengan yang namanya orang-orang murtad. Jangan berdamai. Kalau kita sampai berdamai, artinya kita akan terajak. Tadi kita udah baca kan orang murtad itu selalu mengajak orang mengikuti teladannya. Tidak mungkin orang murtad itu malah mengikuti teladan kita, itu kecil kemungkinannya. Ya, oke, kita lanjut. Kita tidak ada perselisihan. Oke, lanjut, nggak usah kita baca ya. Lanjut, Ana. Ya. Nah, kita terus nih. Adalah merupakan suatu anugerah bahwa Kristus menanamkan di dalam jiwa manusia permusuhan melawan setan. Jadi sedikit demi sedikit terjawab pertanyaan kita tadi. Kenapa kok kita tenang-tenang saja? Kenapa kita tidak khawatir? Seperti saya lebih khawatir sama bos saya. Kenapa? Karena kita berdamai dengan orang-orang murtad. Karena kita berdamai dengan setan. Ya. Jadi kita lebih khawatir dengan agen-agennya, yaitu orang-orang dunia yang sudah berada di dalam kekuasaannya dia. Kita lebih khawatir dengan itu. Ya, kita lanjut. Ya, adalah merupakan satu anugerah bahwa Kristus menanamkan di dalam jiwa manusia permusuhan melawan setan. Tanpa anugerah yang mengubah dan kuasa yang membaharui ini, manusia akan terus menjadi tawanan setan. Tadi Victor juga udah bacakan di dalam renungan pendahuluan, kalau kita terus saja nggak mau berubah-berubah, kita akan lama-lama menjadi tawanan setan. Ya, nah ini dia. Kalau kita tidak mau membaharui diri kita masih manusia lama terus, akhirnya kita terjerat dalam tawanan setan. Bagaimana sih yang namanya orang di dalam tawanan, di dalam penjara? Bisa nggak dia leluasa lari sana lari sini? Nggak bisa. Ya, jadi kalau kita sudah masuk di dalam tawanan setan, ya sudah. Kira-kira bagaimana hasil akhirnya kita bisa tebak, tidak akan pernah kita bisa menang. Jadi berjuanglah kita untuk jangan masuk di dalam tawanannya setan. Segeralah kita melakukan perubahan. Ya, kita harus lakukan perubahan. Di dalam 40 hari ini kita harus menjadi manusia yang baru. Ya, jangan dikira kita bisa menyelesaikan pendidikan 40 hari ini dengan manusia lama kita. Terbukti Tuhan sampai menunda keberangkatannya pulang ke sorga untuk memberikan pendidikan tambahan 40 hari karena Tuhan melihat murid-muridnya itu dengan hasil pendidikan 3,5 tahun dia masih manusia-manusia yang lama. Tuhan nggak bisa bekerja dengan orang-orang yang punya karakter manusia-manusia lama. Sebagai hamba yang selalu siap sedia melakukan perintahnya,
Ya, perintah setan. Itu adalah orang yang di dalam tawanan setan. Tetapi prinsip baru di dalam jiwa manusia menciptakan pertentangan yang sebelumnya dipenuhi damai itu. Jadi kalau kita menjadi manusia yang baru, ya, kita akan menciptakan pertentangan, ya, dari yang sebelumnya kita dulu damai dengan setan, kita akan bermusuhan dengan setan. Ya, jadi dalam hal ini jangan kita kira bahwa damai itu adalah keinginan Tuhan. Dalam hal dengan orang-orang pelanggar hukum, Tuhan minta kita harus bermusuhan. Jangan kita berdamai. Ya, kita lihat konteksnya, damai dan bermusuhan itu dalam konteksnya bagaimana. Jangan kita kira Tuhan itu cinta damai. Dalam konteks apa cinta damai itu? Dalam konteks apa permusuhan? Kita harus pahami. Jangan kita generalisasi. Ya, kuasa yang dibagikan Kristus menganggap manusia melawan oknum yang lalim dan perebutan kekuasaan itu. Siapa saja yang terlihat membenci dosa, gantinya mengasihinya. Siapa saja yang melawan dan mengalahkan berbagai nafsu yang telah memerintah dalam dirinya akan menunjukkan pelaksanaan suatu prinsip yang seluruhnya datang dari atas. Tuh. Jadi kalau kita membenci dosa dan kita melawan berbagai nafsu kita, keinginan-keinginan kita, itu menunjukkan bahwa ada kekuatan dari prinsip yang seluruhnya datang dari Allah, dari atas. Ya, jadi ada roh Allah yang bantu. Oke, kita lanjut. Permusuhan yang sama juga ditunjukkan kepada pengikut-pengikut Kristus. Nah, ini dicontohkan kepada pengikut Kristus. Sebagaimana yang ditunjukkan kepada guru mereka. Siapa saja yang melihat sifat dosa itu menjijikkan, ini saya kasih warna merah. Ya, nanti karena ada lawannya di bawah. Ya. Siapa saja yang melihat sifat dosa itu menjijikkan dan dengan kekuatan dari atas melawan penggodaan, maka dengan pasti akan menimbulkan kemarahan setan dan pengikut-pengikutnya. Dan yang bisa melihat sifat dosa itu menjijikan itu hanya orang-orang yang sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jadi kalau bukan pengikut Kristus, nanti bagaimana? Nanti kita baca di bawah. Jadi kita ingat dulu, yang pertama sebelum kita bergeser, kita ingat dulu, dosa itu tampak menjijikan hanya bagi pengikut Kristus. Ini pegang pertama, karena nanti kita akan lanjut bicara menjijikan ini. Oke, lanjut Ana. Ya, geser Ana. Oke, yang berikutnya. Setan mengumpulkan segenap kekuatannya dan mengerahkan seluruh tenaganya ke medan pertempuran. Nah, jadi dia keluarkan semua tenaganya pada periode yang paling terakhir. Mengapa ia tidak menemukan perlawanan yang besar? Nah, jadi pada saat sekarang ini setan sedang mengeluarkan seluruh kemampuannya di dalam medan pertempuran. Tapi yang setan lihat bagaimana? Ternyata setan tidak menemukan perlawanan yang berarti. Mengapa bala tentara Kristus begitu mengantuk dan acuh tak acuh? Nah, ya. Di sini Nyonya White sampaikan, kenapa kok perlawanan kepada setan kok ternyata tidak seperti yang diperkirakan. Setan udah gempuran secara sungguh-sungguh, kok ternyata nggak ada perlawanan dari umat Allah. Kenapa? Mari kita baca. Mengapa bala tentara Kristus begitu mengantuk dan acuh tak acuh? Ya harusnya kan tentara Kristus itu harusnya ngelawan ya. Oleh karena mereka mempunyai sedikit hubungan yang sesungguhnya dengan Kristus. Oh, ini dia jawabannya. Jadi kenapa? Karena calon-calon murid-murid 40 hari ini, ya, calon-calon murid 40 hari ini, ya, mereka masih mempunyai hubungan yang terlalu sedikit dengan Kristus. Oleh karena mereka kekurangan rohnya tuh. Mereka kekurangan rohnya. Ini orang-orang yang berada di dalam pendidikan yang paling terakhir. Ya. Kita ingat, kita mau masuk pendidikan 40 hari. Ini adalah orang yang mau masuk pendidikan 40 hari ini. Kalau orang yang udah masuk dalam pendidikan 40 harinya sih udah enggak. Tapi ini orang yang mau pindah dari sekolah yang sebelumnya, mau masuk sekolah berikutnya, ini dia. Dosa bagi mereka bukanlah yang menjijikkan dan kebencian. Nah, lihat ini lawannya ya. Kalau di atas tadi pengikut Kristus, melihat dosa itu seperti menjijikkan. Tapi bagi yang orang-orang yang harusnya memberikan perlawanan yang besar kepada setan, ya ini adalah bala tentara Kristus loh, ini yang dibilang ini ya. Tapi mereka ini mereka melihat dosa itu bagi mereka bukanlah yang menjijikan dan kebencian ya.
Mereka tidak menghadapinya seperti Kristus menghadapinya. Nah, ya. Jadi ingat, kita ini harus seperti Kristus. Kalau kita tidak seperti Kristus, maka kita adalah bagian dari orang yang memandang dosa itu tidak menjijikkan. Ya, inilah yang membuat pertanyaan kita tadi terjawab. Kenapa kok saya tidak begitu khawatir sebagai terhadap ancaman-ancaman Nyonya White dan Victor Uteh? Kok kita tidak mempunyai rasa takut? Kok kita tenang-tenang aja? Ya, kita lebih takut sama bos kita kalau marah. Ya, kenapa? Karena kita tidak terlalu dekat dengan Kristus. Kita mengantuk dan acuh tak acuh. Karena apa dia bilang? Karena mereka kekurangan rohnya. Aduh, ini dia. Dan kita melihat dosa itu tidak begitu menjijikkan. Nah, itu dia jawabannya. Jadi kalau kita memandang dosa itu menjijikkan, kita akan sangat khawatir dengan apa yang disampaikan oleh Nyonya White dan Victor Uteh. Kita akan segera menjadi manusia yang baru. Kita tidak akan menunda-nunda. Tapi kalau kita acuh tak acuh, kita mengantuk dan sedikit hubungan dengan Kristus, kita masih sayang dengan dosa-dosa kesayangan kita memandang dosa itu tidak menjijikkan, maka pada akhirnya ya seperti yang terjadi yang pertanyaan kita lebih khawatir sama masalah-masalah kehidupan ini. Seperti orang-orang dunia tuh khawatir dengan masalah hidup, masalah makan lah, masalah mencari pekerjaan lah, segala macam. Ya, itu menjadi bagian dari diri kita. Ya, kita terus. Mereka tidak menghadapinya seperti Kristus menghadapinya. Kita harus seperti itu. Dengan perlawanan tegas dan menentukan tuh. Kita perlawanannya masih sekedar-sekedar. Ya, jadi kalau yang begini nggak mungkin kita masuk di dalam sekolah 40 hari. Kalau begini ya kita seperti Yudas. Kita nanti akan tertinggal. Ya. Mereka tidak menyadari kejahatan yang begitu luar biasa tuh. Ya, jadi kenapa kok dia tenang-tenang saja, pertanyaan kita tadi di atas. Kenapa kita happy-happy aja? Padahal udah lihat tuh ancaman-ancaman Nyonya White begitu mengerikannya, Nyonya White, Victor Uteh. Tidak ada waktu lagi katanya. Ya, Tuhan akan menyampaikan murkanya. Jangan tunda-tunda. Kita tenang-tenang aja pada baca begitu ya. Harusnya kita takut kan. Langsung melakukan perubahan. Ya, misalnya BMKG sekarang bilang 15 jam lagi kita akan ada gempa bumi. Oh, kalau nggak langsung panik semuanya. Ya, tapi dalam pernyataan Nyonya White, Victor Uteh ada ancaman, kita tenang-tenang aja. Ya, padahal kalau BMKG bilang nanti akan aja badai lah, ada tsunami, orang udah terbirit-birit semua, lari. Ya, artinya kita tidak terlalu peduli dengan kebenaran, acuh tak acuh terhadap kebenaran. Kita harus sadari itu, jangan kita bela-bela diri. Ingat, kita terus. Mereka tidak menyadari kejahatan yang begitu luar biasa. Nah, kita tidak melihat bahwa kejahatan yang dilakukan di dalam sidang itu betapa besar. Serta keganasan dosa. Kita nggak ngelihat keganasan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang di kota Sodom dan Gomora itu kita nggak ngelihat. Apa sih buruknya? Ya. Dan mereka dibutakan terhadap tabiat dan kuasa raja kegelapan itu. Ya. Sama ada kata-kata Nyonya White. Nyonya White bilang gini, kenapa sih kok Nyonya White itu ancaman-ancamannya kepada kita betapa mengerikan? Ada kata-kata Nyonya White bilang gitu. Orang Advent heran. Kenapa itu ancaman-ancaman ditujukan kepada kita? Bukankah kita ini sudah melaksanakan perintah-perintahnya? Ya. Nah, kenapa kok dia sampai ngomong begitu? Itu adalah ramalan Nyonya White tentang kondisi orang Advent. Ya. Kenapa? Karena dia berada di dalam pelanggaran-pelanggaran hukum itu, dia terlibat di dalam pelanggaran hukum itu, sehingga dia tidak memandang itu sebagai sesuatu yang menjijikkan. Ya, sedangkan Nyonya White, Victor Uteh yang menulis, dia memandang semuanya itu sebagai sesuatu yang menjijikkan dosa-dosa itu, sehingga Nyonya White melihat betapa berbahayanya dosa itu. Dan kita harusnya di posisi Ellen G. White, jangan kita di posisinya orang Advent. Cenderung kita, termasuk saya, hari ini, saya masih berada di pikirannya orang Advent. Saya ngeliat apa sih buruknya orang Advent? Kalau cuma menolak tongkat gembala, nggak terlalu bahaya. Kenapa kita melihat begitu? Karena kita berada di pikirannya orang Advent. Coba kita berada di pikiran Nyonya White dan pikiran Victor Uteh, kita akan melihat betapa bahayanya itu dosa itu.
Ya. Sekarang kita memasuk pendidikan 40 hari, kita harus memindahkan pikiran kita di tempatnya Nyonya White dan pikirannya Victor Butev. Ya. Kita terus. Dan mereka dibutakan terhadap tabiat dan kuasa raja kegelapan itu, kan? Jadi kalau kita terlibat di dalamnya, kita dibutakan. Hanya sedikit permusuhan melawan setan dan pekerjaan ini yang nyatanya terjadi di para pekerja-pekerja Kristus yang mau pindah sekolah ke 40 hari ini. Masih banyak yang diantaranya yang begini nih. Termasuk saya sendiri juga masih ada di dalam karakter ini. Kita terus. Karena adanya sikap tidak peduli dan masa bodoh mengenai kuasa dan kebencian setan dan hebatnya serta luasnya peperangannya melawan Kristus dan jemaatnya, orang-orang banyak tertipu di sini. Ya, ini adalah akibat. Ini saya buat di sebelah kanan ini sebagai akibat. Akibat dari apa sih sebenarnya? Bukankah ini penyebab? Kalau kita lihat dari judul tadi, ini penyebab. Tapi saya tulis di sini sebagai akibat. Akibat dari apa sebenarnya? Datang dari mana karakter-karakter begini nih? Ya, datang dari mana? Kita memandang bahwa dosa itu tidak suatu hal yang luar biasa, serta kita tidak melihat dosa itu sesuatu yang keganasan. Ya, kita juga tidak melihat bahwa diri kita itu dibutakan. Kenapa kok kita bisa seperti itu? Ya, hanya sedikit permusuhan kepada setan. Ini saya bilang akibat. Saya catat di sebelah kanan itu sebagai akibat. Itu kenapa kok bisa kita bilang akibat? Kalau gitu apa penyebabnya? Mari kita baca yang di bawah. Di antara orang-orang yang mengaku Kristen, bahkan di antara pelayan-pelayan Injil. Nah, ini kenapa saya warnai merah. Karena kalau Nyonya White membagikan antara orang Kristen, bahkan di antara pelayan-pelayan Injil, artinya ada beda antara orang Kristen biasa dan pelayan-pelayan Injil. Jadi kalau kita tarik ke dalam periodenya pekabaran tongkat gembala, maka kita ini sekarang adalah orang-orang pelayan-pelayan Injil. Atau dengan kata lain, kita orang-orang yang mengaku pemegang kebenaran sekarang. Kita sudah bukan orang-orang Kristen yang biasa-biasa aja. Dan orang Kristen di sini, kalau kita tarik ke dalam pekabaran Victor Butev, ini adalah lambang orang-orang Advent atau lalang-lalang. Ya, jadi artinya di antara gandum-gandum pun pikiran seperti ini ada di antara mereka. Ya, jadi kita ingat, hati-hati, kita masih berada di antara orang-orang ini. Ya, mereka lalai melihat tanda-tanda kegiatan yang terus-menerus dan keberhasilannya. Jadi kita lalai melihat, kita terlalu tenang, terlalu acuh tak acuh. Ya, kita terlalu kurang berhubungan dengan Kristus. Mereka melalaikan amaran-amaran mengenai kelicikannya. Tuh, Nyonya White udah ngasih tahu, tapi kita kurang perhatian. Tampaknya mereka mengabaikan keberadaan setan itu sendiri. Kita terlalu santai, kita terlalu membiarkan. Ya, amaran-amaran Nyonya White itu nggak terlalu menggigit kepada diri kita. Kita biasa-biasa aja. Ya, kita terus. Sementara orang yang mengabaikan usaha-usaha setan, ini saya garis bawahi itu, musuh yang mewaspada ini maju terus setiap saat tuh. Jadi kalau kita terus mengabaikan terus, setan tuh dengan tidak sadari, dia terus berusaha maju terus. Dia memaksakan kehadirannya di setiap bagian rumah tangga tuh. Jadi dia hadir di rumah tangga, di jalan-jalan kota. Jadi artinya bukan hanya kepada umat Allah dia jeratnya. Dia melakukan jerat itu kepada siapapun. Karena apa? Karena dia mempersiapkan untuk menggoda calon buah-buah pertama, dan dia juga mempersiapkan basisnya untuk fondasi untuk buah-buah kedua juga. Ya. Dia masuk ke dalam rumah tangga, di jalan-jalan kota, di dalam jemaat, di majelis-majelis nasional. Tuh, jadi di DPR tuh. Dan di pengadilan-pengadilan untuk membingungkan, menipu, menggoda, untuk menghancurkan tubuh dan jiwa para pria dan wanita dan anak-anak. Menghancurkan keutuhan rumah tangga, menaburkan bibit kedengkian, persaingan, perselisihan, hasutan, dan pembunuhan. Dan dunia Kristen menganggap hal-hal ini seolah-olah telah ditetapkan Allah dan harus ada. Jadi rusakin dunia Kristen ini. Dunia Kristen ini dikira Tuhan yang bikin, padahal ini semua adalah akibat dari kita mengabaikan dari usaha-usaha setan. Seandainya gereja Advent sadar, ya Davidian sadar, mungkin tidak akan semampu sedemikian merajalelanya setan. Kita terus. Nah, ini sekarang penyebabnya itu dia. Ya, kalau tadi itu akibatnya, sekarang penyebabnya adalah ini. Ya, kita lihat di sini. Wah, itu geser juga ya anak otaknya ya.
biarin aja lah Ana, nggak apa-apa. Ya kita coba lihat nih, kenapa kok saya bilang ini penyebab? Mari kita baca. Setan terus-menerus berusaha mengalahkan umat Allah dengan menghancurkan tembok-tembok pemisah yang memisahkan mereka dari dunia ini. Israel kuno terbujuk melakukan dosa pada waktu mereka memberanikan diri mengadakan hubungan yang terlarang dengan bangsa-bangsa kafir. Dengan cara yang sama, itu saya kuningin, dengan cara yang sama juga orang-orang Israel modern disesatkan. Ya, nah kita lihat, jangan digeser dulu Ana. Kita lihat ini penyebabnya saudara, dan yang atas itu adalah akibatnya. Jadi penyebabnya adalah karena membuka hubungan dengan lingkungan, membuka hubungan dengan pergaulan. Melalui pergaulan sebagaimana bangsa Israel, ya mereka mempunyai sebuah pelanggaran-pelanggaran hukum. Dia mempunyai cita-cita, menginginkan punya raja lah segala macam. Semua keinginan-keinginan orang dunia itu menjadi bagian di dalam keinginan-keinginan dirinya orang-orang Israel. Dan itu juga dibilang dengan warna kuning ini, dengan cara yang sama juga orang-orang Israel modern disesatkan. Jadi kita boleh ke atas lagi Ana, kita lihat kepada akibatnya. Boleh Ana geser lagi ke atas Ana. Nah sekarang kita lihat kepada akibatnya. Mereka tidak menyadari kejahatan yang begitu luar biasa serta keganasan dosa. Dia nggak ngelihat kenapa? Karena dia membuka hubungan. Kita tidak melihat betapa bahayanya dosa itu serta ganasnya dosa karena kita berhubungan dengan mereka dan kita masuk di dalam pergaulan dengan dia. Kita tadi udah baca orang murtad itu mengajak mengikuti teladannya dan kita menjadi pengikutnya dari mereka. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan mereka menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, tabiatnya mereka jadi tabiatnya kita. Maka sebagaimana mereka nggak melihat sebuah itu hal-hal yang keadaan-keadaan kota Sodom dan Gomora itu bukan sesuatu yang berbahaya, maka kita juga nggak melihat sebuah hal yang seperti itu sesuatu yang berbahaya. Sehingga kita nggak melihat dosa itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu hal-hal yang keganasan dari dosa itu. Kita sudah dibutakan. Ya, tuh kita baca. Mereka dibutakan terhadap tabiat dan kuasa raja kegelapan. Hanya sedikit permusuhan melawan setan. Ini akibat apa? Akibat pergaulan. Seandainya orang Israel tidak melakukan pergaulan seperti Abraham, beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah baca, kalau dia tetap konsisten seperti Abraham melarang untuk bergaul, sampai orang-orang yang kerja di rumahnya pun dilarang bergaul. Seandainya mereka konsisten dengan perintah dari Abraham itu, mereka akan tetap menciptakan permusuhan melawan setan. Tapi karena dia membuka hubungan dengan pergaulan, maka permusuhan sama setan itu akhirnya menjadi semakin sedikit. Ya, karena adanya sikap tidak peduli dan masa bodoh mengenai kuasa dan kebencian setan, hebatnya serta luasnya peperangannya melawan Kristus dan jemaat, orang-orang banyak tertipu di sini. Ya, nah, melalui pergaulan setan mampu menipu orang-orang. Oke, lanjut Ana. Jadi ingat, pergaulan itu memang pintu masuknya saudara. Ya, kita lihat di sini yang warna merah lagi. Semua yang bukan pengikut Kristus yang sejati adalah hamba-hamba setan. Ya, nih ini kenapa saya warna merahi, karena kita tidak sejati. Tuhan minta pengikut Kristus itu harus sejati. Di sini dia tidak bicara tentang lalang, saudara. Tapi dia bicara tentang calon-calon 144.000. Calon-calon peserta dari pendidikan 40 hari. Jadi kita sekarang ini, jujur saya pribadi, mungkin masih hamba-hamba setan. Tapi masih ada waktu, saudara, untuk segera kita beranjak dari hamba-hamba setan. Kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Saat ini kita masih belum semangat, belum 100% usaha kita. Kita baru acuh tak acuh, kita masih setengah-setengah. Kita belum membuat hubungan yang dekat dengan Yesus. Tadi kita udah baca di atas. Selama kita belum melakukan hubungan yang dekat dengan Kristus, belum acuh tak acuh, kurang bersungguh-sungguh, artinya kita masih pengikut-pengikut yang tidak sejati. Ya, Tuhan minta kita jadi pengikut yang sejati. Ya, kita lihat, bukan semua yang bukan pengikut Kristus yang sejati, artinya masih setengah-setengah, adalah hamba-hamba setan.
Jadi bukan hamba setan itu adalah penolak Kristus, tidak. Tapi pengikut Kristus juga, cuman tidak sejati. Lihat ya. Saudara ingat di dalam tulisan-tulisan yang kita sudah pernah baca, Tuhan tidak mau setengah-setengah. Tuhan tidak mau berbagi. Ya, di dalam renungan doa yang tadi pagi kita baca, saya sudah sampaikan, Tuhan tidak mau berbagi. Jadi artinya kalau kita sampai berbagi, artinya kita masih hamba-hambanya setan. Dalam hati yang tidak diperbarui, ya, yang tadi saya bandingkan tuh ya, yang warna merah adalah tidak diperbarui. Itu kita berlawanan dengan yang warna hijau. Kita lihat. Dalam hati yang tidak diperbarui atau dengan kata lain masih manusia yang lama terdapat kasih terhadap dosa. Jadi kalau kita masih punya kasih terhadap dosa, artinya kita belum diperbaharui. Dan kecenderungan untuk membela dosa dan memaafkannya, itu adalah hati yang tidak diperbarui. Nah, sekarang kita coba lihat tandingannya. Dalam hati yang sudah diperbarui, ada kebencian terhadap dosa dan tekad untuk melawan dosa itu. Tekad. Jadi artinya orangnya ini masih berjuang, bukan berarti dia sudah menang. Ya, ini artinya dalam proses, saudara. Jangan katakan ini sudah masuk di dalam 144.000. Belum, ini masih proses. Karena dia bilang tekad. Dia masih punya tekad untuk melawan dosa. Artinya masih berjuang orang. Mari kita menjadi orang-orang yang berjuang. Bila mana orang Kristen memilih bergaul dengan orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak percaya, mereka membukakan dirinya kepada pencobaan. Tuh, lihat ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang fasik dan orang yang tidak percaya, kita membuka diri kepada pencobaan. Coba lihat, ini orang fasik dan orang tidak percaya itu dipisah, bukankah satu? Ya, orang tidak percaya artinya tidak percaya. Kalau orang fasik ini setengah-setengah. Ya, orang jahat, artinya orang yang membohong kepada yang sana, orang yang setengah-setengah itu loh. Ada nyonya bilang orang yang setengah-setengah itu lebih berbahaya daripada orang yang kafir, karena orang setengah-setengah itu dia pembohong kepada yang sana, pembohong kepada yang sini. Ya, jadi dia dibilang kita bila mana orang Kristen memilih bergaul dengan orang-orang fasik, jadi hati-hati saudara bergaul. Lihat-lihat orang yang saudara gauli siapa. Kalau saudara bergaul dengan orang fasik, ya, dan orang-orang yang tidak percaya, jadi artinya kedua-duanya nih. Artinya intinya apa? Nggak boleh bergaul. Berhenti sama sekali, karena sama orang yang setengah-setengah nggak boleh, sama orang yang sepenuhnya juga nggak boleh. Ya, mereka membukakan diri kepada pencobaan. Nah, itu dia tuh dari OI itu. Ya, kita baca tuh. Wow, panjang juga ya. Orang-orang Kristen yang setengah hati adalah jauh lebih buruk daripada orang-orang kafir, karena dia berbagai perkataan mereka akan menyesatkan dan berbagai pendirian mereka yang tidak menentu menyesatkan banyak orang. Orang kafir menunjukkan belangnya. Orang Kristen yang setengah-setengah, ya, menipu kedua belah pihak. Ia bukan seorang duniawi yang baik, juga bukan seorang Kristen yang baik. Setan menggunakannya untuk melakukan tugas yang tidak seorang pun dapat lakukan. Ya, Bible Commentary volume 7A 407. Terima kasih OI. Ya, kita lihat di sini. Jadi kita diingatkan supaya tidak bergaul baik sama orang yang setengah-setengah maupun yang sepenuhnya. Jadi mau sama orang sekam maupun sama lalang, seharusnya nggak perlu bergaul kita, ya. Dan cenderung orang-orang yang di dunia pun, ya, sama sebagai orang yang tidak percaya. Semuanya membuka dirinya kepada pencobaan. Mari nanti kita akan baca lebih lanjut lagi. Ya, kita terus. Setan menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka. Nah, setan melalui yang begini nih, dia bersembunyi, saudara. Jadi melalui pergaulan yang seperti ini, setan bersembunyi. Jadi setan nggak menampilkan dirinya, dia bersembunyi, ya. Mereka tidak melihat bahwa pergaulan seperti itu bisa mendatangkan bahaya. Nah, jadi hati-hati saudara, kita itu ditawar-tawarkan sesuatu yang tampaknya disembunyikan dari setan. Apa setan menyembunyikan? Jadi kita tidak melihat ada bahayanya pergaulan ini. Kenapa kita nggak melihat bahayanya? Karena kita banyak toleransi. Kita tidak memandang dosa itu menjijikkan. Karena kita sudah masuk di dalam tabiatnya dia. Ya. Kita udah masuk di dalam teladannya dia. Tadi kan kita baca kan kalau orang murtad itu mengajak
mengajak orang-orang. Jadi kita udah masuk. Kalau kita sampai melihat itu tidak mendatangkan bahaya, artinya kita sudah timbul itu apa? Memandang dosa itu tidak menjijikan, itu sudah timbul di dalam diri kita. Itu udah hasil dari pergaulan. Dan sementara semua waktu digunakan untuk berbaur dengan dunia ini, sementara waktu digunakan untuk berbaur dengan dunia ini di dalam tabiat, di dalam perkataan, di dalam tindakan atau perbuatan, maka mereka menjadi semakin dibutakan. Jadi kalau kita terus-menerus di dalam pergaulan, itulah yang dibilang kita membawa diri ke dalam pencobaan. Ya, sama halnya kayak tadi saya membuka utang itu, membeli rumah itu akibat dari apa? Karena saya bergaul, teman-teman di kantor itu beli rumah, saya ikut-ikutan, bodohnya minta ampun kan. Kalau mereka mungkin waktu bagi dunia, pandangan mereka dunia masih ratusan tahun. Saya yang udah tahu waktu tinggal sedikit lagi kok ikut-ikutan bergaul dengan mereka. Saya mengikuti cara berpikirnya dia, saya bergaul dengan buah-buah pandangan-pandangannya dia, keuntungan-keuntungan investasi dan segala macam. Saya terbuai dengan ajakan-ajakannya mereka. Padahal saya lupa bahwa kita punya waktu lebih pendek dibandingkan pikiran mereka. Kalau mereka memang nggak pernah tahu bahwa dunia itu singkat. Ya, bodohnya saya ikut-ikutan di dalam pergaulan itu. Mungkin saudara-saudara punya cerita yang sama. Ya, oke. Kira-kira inilah bahayanya pergaulan. Jadi sekarang sudah sedikit banyak terjawab jawaban kita di atas. Ya. Nanti kita akan balik lagi ke pertanyaannya. Kita geser dulu ke bawah. Anak geser dulu ke bawah. Anak. Tuh, keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikan. Ini udah sering kita baca. Ya, baru kali ini kita baca secara utuh satu paragraf satu pasal 30 ya, kemenangan akhir. Keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikan. Padahal harusnya menjijikan. Tadi kita udah baca pengikut Kristus memandang dosa itu menjijikan. Tapi karena kita membuka hubungan seperti Israel dahulu membuka hubungan, akhirnya kita melihat dosa itu tidak menjijikkan. Kenapa? Karena semua tabiatnya orang-orang itu udah menjadi bagian dari kita. Ya, akibatnya apa tuh? Akibatnya ya, ia yang memilih bergaul dengan hamba-hamba setan akan segera kehilangan rasa takut kepada Tuhannya tuh. Jadi pertanyaan saya tuh tadi yang di atas, pertanyaan kita di atas, kenapa kok kita udah dibacakan Nyonya White dan Victor Tev ancaman-ancaman, kok kita nggak ada kekhawatiran? Kok kita nggak ada rasa takut? Kok kita tenang-tenang aja? Lo malah lebih takut kalau bos saya yang telepon. Ya, kenapa? Ya, karena kita sudah masuk. Kita akibat dari pergaulan, semua tabiat-tabiat dari orang pelanggar hukum itu udah menjadi dari diri kita. Sehingga tampak dosa-dosa itu tidak menjijikkan bagi kita. Dampaknya apa? Rasa takut kita juga turun. Ancaman-ancaman Nyonya White dan Victor itu kita kayak menganggap angin lalu. Ya, dan itu juga terjadi di dalam diri saya, saudara-saudara sekalian. Ini bukan saya cuma menyampaikan ke saudara, bukan berarti itu saya jadi bebas dari semua yang saya bacakan ini. Ini semua juga nyerang kepada diri saya sendiri. Ya. Tetapi jikalau kita menempatkan diri di bawah penggodaan, lambat atau cepat kita akan jatuh. Jadi jangan kita bawa ke dalam pencobaan. Ya, kalau kita bawa pencobaan itu membawa pencobaan itu yang seperti apa? Di atas tadi udah kita lihat. Kalau bergaul itu artinya membawa pencobaan. Seperti saya juga tadi cerita, kenapa saya mengakukan pembelian cicil punya utang itu karena pergaulan. Jadi ingat, pergaulan itu membawa diri ke dalam pencobaan. Ya, itu kebodohannya kita sendiri. Ya, sesuai dengan renungan yang tadi kita baca, kita hati-hati karena kita nanti akan menghadapi penggodaan-penggodaan dari setan dan juga ujian-ujian. Jangan kita tambah-tambah lagi nih kesusahan-kesusahan dalam 4 tahun ke depan ini karena kebodohan kita sendiri. Dan kalau kebodohan kita sendiri, jangan kita bersungut-sungut, kita ngeluh kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau membiarkan saya masuk ke dalam pencobaan? Loh, kamu sendiri yang bawa, kok kamu nyala-nyalain saya, kata Tuhan. Ya. Jadi kita harus sportif seperti Lot, kita harus sportif juga kayak Samson. Pada akhirnya Samson buta. Tapi pada saat kebutaannya Samson, adakah Samson mengeluh-ngeluh? Tidak. Samson ikhlas menerimanya dan pada akhirnya pun dia juga menang.
walaupun dia harus kehilangan matanya, ya, dan harus kehilangan nyawanya sekalian, ya, dia menerima, dan dia artinya dengan ikhlas menerima akibat daripada cobaan yang dia buat sendiri. Kita juga harus ikhlas menerima cobaan yang kita buat sendiri. Ya, jangan kita bersungut-sungut, karena Tuhan tidak akan berikan sesuatu mukjizat terhadap kesalahan kita sendiri. Tuhan bikin mukjizat kepada Ayub, Tuhan bikin mukjizat kepada Daniel, Tuhan bikin mukjizat kepada Daud, bikin mukjizat kepada Daniel, ya, di dalam lubang singa, di dalam dapur api. Karena itu bukan si Daniel sendiri membawa diri ke dalam cobaan, itu Tuhan yang membiarkan ujian itu terjadi kepada dia. Tapi seandainya si Daniel yang menciptakan pencobaan sendiri, ya, adakah Tuhan akan melepaskan dia? Tidak, saudara-saudara sekalian. Kita harus tanggung sendiri. Samson harus tanggung sendiri. Lot harus tanggung sendiri. Masa Tuhan mau membebaskan kita? Apa lebih istimewa kita daripada mereka-mereka itu? Ya, oke, kita lanjut. Ana, boleh geser Ana. Nah, ini cerita tentang penggoda itu sering bekerja dengan sangat berhasil melalui orang-orang yang tidak kita curigai, ya. Ini sering kita bahas, tapi dalam konteks ini kita tidak akan bahas, karena yang dibahas di sini cerita tentang orang-orang yang tidak dicurigai, yaitu para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang diteladani. Ya, kalau kita masih bergantung sama manusia, biasanya ini akan menjadi satu jalan setan untuk menjerat kita. Ya, karena melalui orang yang diteladani itulah setan akan bekerja, dan orang yang diteladani itu adalah orang yang mempunyai talenta. Ya, saudara-saudara mungkin udah pernah baca, ya, orang yang punya bakat, punya talenta. Boleh ke bawah. Terus orang-orang ini juga bukan berarti tampak sopan atau kehalusan budi bahasa dan tingkah laku sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada di dia. Ya, ini adalah suatu kekeliruan yang besar, katanya Nyonya White. Ya, kita lanjut, Ana. Ya, ini adalah alat-alatnya setan, ya. Jadi ingat, kita membuka pergaulan itu hati-hati, ya, karena kita akan ketemu sama orang-orang yang punya talenta-talenta seperti ini, ya. Bukan berarti dia tampak sopan, halus, budi pekerti, itu artinya dia orang benar. Boleh geser lagi, anak. Tuh, lihat saudara, bahkan Salomo sendiri, ya, kita baca nih, dengan doa yang sungguh-sungguh dan ketergantungan kepada Allah, Salomo memperoleh hikmat yang membangkitkan keheranan dan kekaguman dunia. Jadi dunia itu kagum sama Salomo karena Tuhan memberikan kebijakan. Tetapi pada waktu ia berpaling dari sumber kekuatannya dan bergantung kepada dirinya sendiri, jadi ketika Salomo bergantung kepada dirinya sendiri, ia menjadi mangsa pencobaan. Kemudian kemampuan luar biasa yang dikaruniakan kepada raja yang paling bijaksana itu hanya akan membuat menjadi alat yang lebih efektif dari musuh-musuh jiwa. Jadi hati-hati. Setiap orang itu bisa suatu saat dia jadi alatnya Tuhan, bisa juga suatu saat dia menjadi alatnya musuh. Maka kita harus lihat dari buah-buahnya. Jadi bukan berarti Tuhan tuh peduli sama seseorang, mengistimewakan seseorang. Ketika orang itu orang yang dikagumi, Tuhan tidak menjadikan dia itu sesuatu pengecualian. Ketika dia sudah jadi musuhnya Allah, Tuhan tetap memperlakukan dia sebagai musuh Allah. Ya, oke, Salomo pun demikian, ya. Tapi bukan berarti Salomo pada akhirnya dia tidak bertobat. Pada akhirnya kita baca ceritanya dia bertobat, ya. Tapi di dalam cerita ini Nyonya White mengingatkan hati-hati. Bukan berarti orang yang dulunya alat Tuhan bisa saja dia nanti suatu saat jadi alatnya setan. Oke? Kita lanjut. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Berhenti dulu, anak. Kita lihat akibat dari membuka pergaulan, akibat daripada pelanggaran hukum, ya, akibat pergaulan, akibat pelanggaran hukum, akibatnya apa? Nah, ini dia yang pertama kita lihat di sini adalah kepada Adam Allah berkata bahwa sebab telah engkau mendengar akan kata binimu serta sudah makan buah pohon yang telah kupesankan kepadamu, jangan engkau makan dia, maka terkutuklah bumi itu sebab engkau. Maka dengan kesusahan engkau akan makan hasilnya seumur hidupmu. Maka bumi itu akan menumbuhkan bagimu duri dan onak.
maka dengan berpeluh mukamu engkau akan makan rezekimu sehingga engkau kembali pula kepada tanah. Ya, kita nggak usah baca lengkap. Ya, saudara lihat, ini adalah kita coba melihat manusia baru dari permulaan pelanggaran hukum. Makanya sengaja saya tampilkan ini adalah sebuah pelajaran yang permulaan dari pelanggaran hukum. Jadi usaha menjadi manusia baru, kita harus kenali dulu manusia lama itu jatuhnya dari mana. Ya, jadi akibat daripada pelanggaran hukum, akibat yang harus ditanggung oleh manusia adalah bumi itu terkutuk oleh dosanya Adam dan Hawa. Ya, jadi dengan susah dia harus mencari hak makannya. Kesusahan engkau akan makan hasilnya seumur hidupmu, ya, maka bumi ini akan menumbuhkan bagimu duri dan onak. Maka dengan berpeluh mukamu engkau akan makan rezekimu sehingga engkau akan kembali pula kepada tanah. Jadi artinya pada saat dahulu kita ingat, kenapa kita tampilkan ini? Kita ingat sebelumnya Adam dan Hawa itu bagaimana untuk mendapatkan makan? Makan itu tidak menjadi penghalang bagi dia. Jadi dia tuh punya tanggung jawab adalah melayani Tuhan. Sebagai makhluk ciptakan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jadi menjadikan Tuhan yang utama, ya. Adam dan Hawa melaksanakan perintah yang pertama dan utama, yaitu apa? Mengasihi Tuhan Allah dengan sebulat hati dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itu Adam dan Hawa lakukan tanpa mendapatkan halangan apapun pada saat dia 35 tahun di dalam Taman Eden. Tetapi setelah dia jatuh dalam dosa, maka sekarang perintah tersebut tetap Tuhan tegakkan. Sampai detik ini pun juga tetap Tuhan tuntut untuk kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwamu. Tapi akhirnya Adam dan Hawa dan keturunannya dan sampai hari ini kita semuanya akhirnya terkendala untuk melaksanakan perintah mengasihi Allah itu. Ya, terkendala dengan apa? Mencari nafkah seumur hidup. Ya, jumlah manusia bertambah-tambah, otomatis kesusahan kita untuk mencari hasil mencari makan, ya. Nafkah untuk makan hasilnya seumur hidupmu semakin sulit, ya. Maka dengan lebih berpeluh lagi mukamu akan makan rezeki. Jadi dengan jumlah manusia yang bertambah-tambah, apalagi kita berada di akhir zaman, kesusahan ini bertubi-tubi. Sehingga hal ini menjadi penghalang kita melaksanakan tugas yang pertama tadi, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Ya, kita lanjut dulu, karena ada sesuatu yang mau saya omongkan dari sini. Ya, lanjut. Dampaknya, dampaknya adalah apa? Nah, ini dia. Jadi akibat dari perbuatan pelanggaran hukum itu, akibat dia harus dengan berpeluh, dengan berkeringat mencari nafkahnya, yang tadinya dia tidak perlu, dia tinggal petik pohon aja langsung makan, udah enak-enak aja, nggak perlu pakai capek-capek. Ya, jadi fokus dia hanya melayani Tuhan, sehingga sekarang fokusnya sudah terbelah menjadi dua, ya, dan cenderung bahkan malah mungkin sudah terhilang perhatian kepada Tuhan. Seperti yang tadi kita baca di atas, sudah acuh tak acuh, karena kebutuhan hidup ini semakin hari semakin berat karena persaingan. Maka dampaknya mari kita baca. Ya, hal-hal duniawi. Yang pertama adalah mencari nafkah. Tuhan menempatkan ini, kita udah sering baca tapi kita baca ulang lagi. Tuhan menempatkan semua ketertarikan hal-hal yang sementara menempati tempat yang kedua. Jadi ketertarikan itu hal-hal yang sementara di tempat yang kedua, di dalam hati dan pikiran. Tapi setan menempatkan hal-hal yang duniawi pada tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Ya tidak, saudara-saudara sekalian. Sejak dunia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia itu akhirnya perlahan-lahan sudah tidak lagi memperhatikan Tuhan. Ya, umat Allah, manusia itu sudah terbagi menjadi dua, ada umat Allah dan bukan umat Allah. Dan mayoritas yang bukan umat Allah ini lebih besar dan semakin besar. Dan akhirnya Tuhan hanya punya satu bangsa Ibrani. Ya, dari bangsa Ibrani ini pun juga pecah. Ya, ada apa? Ada siapa? Esau dan Yakub. Ya, ada Ishak dan Ismail. Ya, ada Esau dan Yakub.
Ya, dan Yakub ini pun juga akan terpisah lagi. Ada Yakub yang punya tipu di mulut, ada Yakub yang tidak punya ditipu di mulut. Dan Yakub yang tidak punya ditipu di mulut ini seperti kita sekarang cenderung juga nih kita berbahaya karena masih tadi kita udah baca cenderung kalau kita belum menjadi yang sejati, kita masih hamba-hamba setan. Dan yang paling disedihkan dari manusia-manusia ini adalah kita pun cenderung punya perhatian menempatkan kepentingan-kepentingan yang sementara ini, hal-hal dunia ini pada tempat yang pertama. Ya. Jadi ini adalah satu perjuangan kita yang pertama yang kita harus lakukan. Perjuangan yang pertama yang kita harus lakukan, kita harusin beresin dulu nih perhatian kita yang ke dunia, harus kita rubah menjadi perhatian kepada Tuhan. Ini adalah tugas dari manusia baru. Ya, tugas yang kedua apa? Mari kita terus. Karena tugas yang kedua adalah ini dia. Nah, mementingkan diri, mengutamakan diri sendiri ya. Tadi kita sudah lihat datangnya dari mana sih kita punya karakter menyukai diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Karena kita sudah menyelaraskan sejak kita jatuh dalam dosa, kita selaras dengan Tuhan. Yang Tuhan menciptakan permusuhan, kita membuat perdamaian dengan setan. Ya, jadi inilah PR kita. PR kita ada dua, yaitu kita mengatasi akibat dari dosa, harus mencari nafkah, dan itu seumur hidup. Dan yang kedua, kita harus meninggalkan manusia lama kita, karena manusia lama kita itu adalah manusia yang dibentuk dari karakternya Lucifer yang tadi kita udah baca di atas. Ya, mari kita baca. Tidak seorang pun dapat dibawa ke atas tanpa usaha keras dan tekun. Nah, ya, usaha keras dan tekun. Dalam kepentingannya sendiri, semua harus melibatkan diri dalam peperangan ini. Peperangan untuk menang atas diri sendiri, untuk mencapai kesucian dan sorga adalah suatu peperangan seumur hidup. Ya, tanpa usaha yang terus-menerus dan aktivitas yang tetap, tidak akan terdapat kemajuan dalam kehidupan ilahi. Tidak akan tercapai mahkota pemenang. Nah, jadi ini ya, saudara-saudara, PR kita dua ini. Yang lainnya adalah anak apa ya namanya, sub-sub bagian dari mementingkan diri. Ya, sub-sub bagian dari mementingkan diri. Gara-gara mementingkan diri ini, kita tidak peduli sama orang lain. Gara-gara mementingkan diri ini, ya, Yakobus dan Yohanes meminta kepada Tuhan melalui Salome untuk bisa menjadi orang penting yang duduk di sebelah kiri Yesus dan sebelah kanan Yesus. Dan ini dia harus berhentikan dulu, dia harus tinggalkan dulu baru dia nanti masuk di dalam pendidikan 40 hari. Ya. Dia harus tinggalkan dulu manusia lamanya. Kalau tidak, dia tidak bisa mengajar kepada buah-buah pertama dari orang-orang dari roh suci hujan awal. Ya, tidak. Buah-buah kedua. Buah-buah kedua dari orang-orang roh suci hujan awal. Ya. Dia harus tinggalkan mementingkan diri sendiri. Ya. Oke, kita lanjut kepada yang berikutnya. Nah, ini baru yang nomor 2 ya. Sekarang udah jam berapa nih? Wow, udah mau jam 6. Ada yang mau komentar? Jadi itu ya, tadi tuh Ana boleh, sorry. Ana, kepada pertanyaannya lagi Ana, kita balikin lagi kepada pertanyaan yang tadi. Kita coba renungkan lagi. Jadi kita sekarang udah dapat jawabannya ya, kenapa kok kita tenang-tenang aja baca Nyonya White dan Victor Utep ancaman-ancaman. Seakan-akan kita mirip-mirip sama orang Advent. Ya, ancaman-ancaman di dalam Alkitab itu hanya seakan-akan untuk hanya menakut-nakuti, tidak akan terlaksana sebagaimana yang sebenarnya. Nyaris-nyaris kita itu perilakunya mirip orang Advent. Melihat ancaman-ancaman Nyonya White itu tidak benar-benar akan terlaksana. Ya, kita masih tenang-tenang ya. Kita baca lagi ya di sini ya. Walaupun kita telah membaca sedemikian mengerikannya ancaman dan amaran dari Ellen G. White dan Victor Utep akan murkanya Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran kita yang tidak ada maaf dan tertunda. Namun mengapa kita sekarang ini cenderung masih tenang-tenang saja, belum beranjak sadar akan bahayanya dosa, dan masih saja terlibat dalam kebiasaan-kebiasaan dan perilaku yang tidak benar tersebut dalam banyak praktek-praktek beragama? Mengapa kekhawatiran, ketakutan kita sedemikian kecil, serta kecenderungan sama dengan kekhawatiran orang-orang dunia? Sudah terjawab. Mudah-mudahan sudah bisa dijawab ya, saudara-saudara, dari tulisan yang tadi. Karena apa? Karena kita membuka pergaulan. Jadi obatnya yang pertama adalah kita harus tinggalkan
pergaulan. Karena apa? Melalui pergaulan katanya kita kalau membawa kepada pergaulan kita membuka diri dalam pencobaan. Jadi hati-hati dengan yang namanya pergaulan. Oke, Ana lanjut Ana.